Halo semuanya, materi hari ini berjudul Expired Date. Halo, perkenalkan nama saya Nadira dari jurusan Business Management. Hai, saya Violi dari jurusan Business Management. Hai, perkenalkan nama saya Vivi dari jurusan Business Management. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai apa itu expired date, perbedaan expired date dengan best before, contoh produk, dan alasan mengapa terdapat produk-produk yang menggunakan expired date. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu expired date. Expired date atau tanggal kadaluarsa merupakan batas maksimal keamanan suatu produk untuk dikonsumsi. Jadi kita garis bawahi keamanan. Produk yang sudah melewati batas waktu maksimal biasanya akan mengalami perubahan rasa, aroma, tekstur, warna, sehingga tidak boleh dikonsumsi lagi karena dapat membahayakan tubuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa expired date itu merupakan batas keamanan produk untuk dikonsumsi. Dalam kemasan sebuah produk, expired date biasa disingkat dengan EXP. Namun, ada beberapa produk juga yang menyingkat expired date dengan ED. Keduanya memiliki arti yang sama, maka dari itu kalian jangan bingung. Masih banyak orang yang keliru untuk membedakan expired date dan juga best before. Maka dari itu, kita harus mempelajari definisi dari best before itu sendiri. Jadi, best before ini berhubungan dengan kualitas produk. Jadi, yang kita garis bawahi adalah kualitasnya, di mana kualitas suatu produk akan menurun apabila kita konsumsi melebihi tanggal yang tertera pada label best before atau baik sebelum bahasa Indonesianya. Nah, apabila sudah melewati tanggal best before, namun produk tersebut belum mengalami perubahan rasa, aroma, tekstur, dan warna, maka sebenarnya itu masih aman untuk dikonsumsi dan tidak berarti berbahaya. Namun, kualitasnya saja yang sudah menurun dan tidak sebaik sebelum tanggal yang tertera pada label tersebut. Dalam produk kemasan, biasanya best before ini disingkat dengan singkatan BB. Kemudian, apa sih perbedaan dari expired date dan best before? Sebenarnya perbedaannya cukup simpel dan saya mengkategorikannya ke dalam 2 poin. Yang pertama adalah kata kuncinya, kemudian yang kedua adalah kelayakan konsumsinya. Nah, untuk kata kunci sendiri, expired date adalah keamanan. Jadi, apabila kita mengkonsumsi produk yang sudah melewati expired date-nya, maka itu sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Kemudian, untuk yang best before, kata kuncinya adalah kualitas. Jadi, apabila kita mengkonsumsi produk yang sudah lewat dari tanggal best before, maka kualitasnya akan menurun. Apakah setelah lewat tanggal best before tidak layak dikonsumsi lagi? Nah, itu dapat kita lihat pada poin kedua. Pada poin kedua yaitu kelayakan konsumsi. Kalau untuk yang expired date, apabila produk sudah melewati expired date, maka sudah dapat dipastikan tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian, apabila produk melewati tanggal best before, layak dikonsumsi apabila produk tersebut tidak mengalami perubahan rasa, aroma, tekstur, dan warna. Apabila Anda tidak yakin apakah itu sudah berubah atau belum, maka sebaiknya jangan Anda konsumsi, seperti itu. Nah, kita harus mengingat kedua poin ini teman-teman, agar kita dapat lebih berhati-hati saat membeli sebuah produk. Jadi kita bisa mengetahui expired date atau best before-nya sebelum kita membeli produk tersebut. Setelah mengetahui perbedaannya, kita bisa lebih hati-hati dalam memilih produk yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Para konsumen penting untuk mengetahui expired date di setiap produk yang akan dibeli. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat memastikan produk tersebut masih layak konsumsi atau tidak. Lalu,
Berikut adalah contoh-contoh produk yang menggunakan label expired, yaitu seperti makanan dan minuman berkemasan, lalu kosmetik, dan juga obat. Setelah kita mengetahui apa fungsi dari expired date, sekarang kita juga harus mengetahui mengapa produk-produk tadi itu menggunakan label expired. Label expired date ditentukan untuk mengetahui tingkat keamanan suatu produk untuk dikonsumsi, bukan mutu atau kualitasnya. Masalah keamanan pangan terkait dengan cemaran yang dapat berasal dari kondisi internal dari setiap produk. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai tentang kelayakan mengkonsumsi pada suatu produk, serta untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan, terkena penyakit, dan sebagainya. Hal ini juga didukung pada peraturan perundang-undangan pada PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pada pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa wajib mencantumkan label termasuk tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Hal itu berlaku untuk setiap produk. Yang perlu kita ketahui juga, sebagai konsumen itu kita memiliki hak untuk menerima informasi yang terkait dengan kualitas dan juga keamanan dari produk yang akan kita beli atau yang akan kita konsumsi. Dan hak ini dilindungi oleh undang-undang negara. Konsumen dapat langsung menanyakan kepada penjual bagaimana cara menyimpan dan berapa lama produk dapat disimpan. Hal ini sering tidak diketahui oleh banyak orang, bahwa sebagai konsumen, kita itu memiliki hak untuk mengetahui tanggal kadaluarsa produk pangan. Tentunya hak ini kita dapat dikarenakan terdapat kewajiban dari produsen atau perusahaan yang membuat produk tersebut untuk wajib mencantumkan label termasuk tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Oke, sekarang kita bakal masuk ke kuis ya. Akan ada 5 pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan tadi. Pertanyaan nomor 1, contoh produk apa yang menggunakan expired date? A. Makanan dan minuman, B. Kosmetik, C. Obat, D. Semua benar. Nah, jawabannya D ya, semua benar. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan best before? A. Kualitas sebuah produk akan menurun apabila dikonsumsi melewati tanggal yang tertera. B. Bulan dan tahun kadaluarsa. C. Batas waktu maksimal keamanan sebuah produk untuk dikonsumsi. D. Perubahan rasa, aroma, dan tekstur. Nah, jawaban yang benar itu A, di mana kualitas sebuah produk akan menurun apabila dikonsumsi melewati tanggal yang tertera. Pertanyaan nomor 3, apa perbedaan expired date dengan best before? A. Expired date, kualitas suatu produk, dan best before, keamanan suatu produk. B. Expired date, keamanan suatu produk, dan best before, kualitas suatu produk. C. Expired date, layak dikonsumsi apabila tidak mengalami perubahan, dan best before, tidak layak dikonsumsi. D. Semua benar. Nah, jawabannya adalah B. Expired date, keamanan suatu produk, dan best before, kualitas suatu produk. Sekarang pertanyaan nomor 4 ya. Apa fungsi dari expired date? A. Agar mengetahui kapan pembuatan suatu produk. B. Agar mengetahui tingkat keamanan suatu produk untuk dikonsumsi. C. Agar mengetahui tingkat kualitas suatu produk untuk dikonsumsi. D. Agar mengetahui rasa, aroma, dan tekstur dari suatu produk. Nah, jawaban yang benar nomor 4 itu B ya, agar mengetahui tingkat keamanan suatu produk untuk dikonsumsi. Sekarang pertanyaan terakhir nomor 5, bagaimana ciri-ciri makanan yang sudah expired? A. Segar dan tidak ada perubahan rasa. B. Perubahan rasa, aroma, dan tekstur. C. Beraroma wangi dan segar. D. Beraroma wangi dan berjamur. Nah, nomor 5, jawabannya B ya, perubahan rasa, aroma, dan tekstur. Demikian pemaparan mengenai materi expired date dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun salah kata.
Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian dari kami, terima kasih.